hanya menggunakan trading reguler. Jadi trading reguler ini apa adanya seperti pada umumnya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai malam hari ini mudah-mudahan sehat semuanya, bisa mengikuti kelas malam hari ini walaupun ada sedikit keterlambatan karena ada beberapa teman yang minta bantu loginnya belum bisa ya, karena masih baru, sehingga saya harus bantu pelan-pelan. Mudah-mudahan tidak mengganggu dan mengurangi materi yang kita sampaikan pada malam hari ini. Yang masih ada kendala silakan ditanyakan dulu, di-chat dulu kalau ada kendala teknis apapun, termasuk audionya yang belum bisa mendengar dengan baik, visualnya yang belum tampak di sana, silakan diingatkan biar nanti ada feedback dari sana. Baik, kita langsung masuk di materi. Saya sekali lagi di awal pada pertemuan kali ini masih mengingatkan ke teman-teman semuanya ya, termasuk yang mungkin belum terlalu bisa konsisten, khususnya lagi yang masih baru, yang baru mengikuti dan belum memahami semuanya. Silakan diperhatikan, silakan dicatat baik-baik, meskipun ada sedikit banyak nanti yang tidak bisa diterima, tidak bisa ditangkap dengan baik. Nanti ada rekodnya, bisa diulang-ulang, bisa ditanyakan nanti di sesi berikutnya. Yang ingin saya sampaikan pertama pada kelas malam hari ini terkait dengan manajemen risiko dan manajemen keuangan yang banyak dikeluhkan teman-teman ya, baik yang masih baru maupun yang sudah banyak berpengalaman, masih kesulitan di money manajemennya. Di dalam trading paling pokok, paling utama, sekali lagi perhatikan money management. Di dalam money management nanti ada risk management. Saya selalu ingatkan yang pertama adalah money management, yang kedua adalah risk management. Kenapa kita taruh ini di jajaran paling atas? Karena rata-rata teman-teman trader itu lose gara-gara overload, over trade ya, overload, over trade, kelebihan lot, kelebihan transaksi atau kelebihan OP. Kemudian yang ketiga, selain overload kemudian overtrade, yang berikutnya tidak adanya pemahaman risk management. Artinya tidak paham namanya ketahanan. Namanya ketahanan tidak paham. Diingat ini trading online, jadi trading online itu kita kena yang namanya margin. Tidak bisa disamakan dengan trading yang offline. Atau ini kita menggunakan spot ya, bukan yang jual beli langsung. Kalau kita jual beli langsung, jual uang, jual emas atau beli emas atau tukar dolar, kemudian kita simpan, dolarnya masih anjlok, kita simpan, tidak masalah, setahun 2 tahun pun tidak masalah. Namun demikian kalau kita transaksi dengan online atau dengan spot ini, maka kita kena yang namanya margin. Tidak bisa kita beli banyak kemudian kita diamkan terus menerus, tidak bisa. Nanti ada batas margin, sehingga marginnya kalau tidak bisa menahan atau dana jaminan kita kalau sudah tidak ada kuatnya atau tidak memenuhi syarat dari yang ditentukan, maka dengan sendirinya akan diingatkan, maka akan muncul namanya margin call ya.
Kalau di komputer dia akan nyala warna seperti merah ya. Dia akan nyala ngebling bling 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 gitu. Artinya margin kita sudah di ambang batas. Kalau marginnya sudah di ambang batas, maka pasti akan dipaksa untuk close secara otomatis nanti. Sistemnya akan memaksa karena ketidakmampuan menahan floating. Sehingga yang perlu kita pahami di dalam money management adalah pemahaman atau penguasaan lot, kemudian manajemen risiko di sana atau risk management. Ini selalu kita ulang-ulang karena rata-rata kita tidak bisa mengendalikan yang namanya lot, kemudian tidak bisa mengendalikan kerugian. Sudah tahu rugi masih ditunggu, sudah tahu rugi masih ditunggu. Ya, modal cuma 1.000, lot yang dipakai 1. Ketika ini sudah minus 600, ya minus 600, ini masih ditunggu. Saya juga tidak paham ini ditunggu ini karena yakin kembali atau karena sayang kita mau close sudah banyak. Padahal ini sudah tinggal menunggu kalau model-model seperti ini. Ini kalau kita lihat pergerakan dalam bentuk pip adalah 600 pip. Kelihatannya memang kecil cuma 600 pip. Tapi dilihat modal kita hanya 1.000, lot kita hanya 1. Lot kita adalah 1,0. Ya, lot yang cukup besar kalau kita bandingkan dengan modal, sehingga ketahanan kita hanya 1.000. Kemudian modal 2.000 contoh lagi. Lot yang dipakai 0,75. Kemudian tambah lagi 0,75, tambah lagi 0,5. Ini minus 200, ini minus, yang ini minus 500, ini minus 800. Ya, sehingga kalau kita lihat masing-masing minusnya berbeda, lotnya ada yang sama, ada yang berbeda karena penempatan entry-nya berbeda, ya, sehingga minusnya kalau di HP sebelah kiri atas akan muncul minus 1.500. Dari modal 2.000 minus 1.500, maka masih ada sisa 500. Dalam kondisi seperti ini kalau kita tidak segera keluar, kalau tidak segera cut loss, maka ini sebentar lagi akan habis. Lah kalau di cut loss kan berarti kita tinggal sisa 500. Ya, tinggal 500 ini sisanya. Kan sayang Pak, sudah banyak di close. Ya, siapa suruh seperti model-model seperti ini? Ini tidak mengikuti rule namanya nanti. Ya, kondisi seperti ini tidak ada manajemen yang baik. Coba kalau kita perhatikan contoh misalnya yang atas yang minus 200 itu kalau kita lihat, kalau kita hitung 200 minusnya 200, lotnya dibagi lotnya 0,75. Nah ini 200 memang. Yang pertama minusnya 200 pip, 266 pip. Kemudian yang kedua minusnya 500. Minus 500 kita bagi. 500 kita bagi 0,75. Ketemu 666. Yang kedua 666. Kemudian yang ketiga minusnya 800. 800 dibagi 0,5. Minusnya 1.600 yang ketiga. Oke, yang pertama 266 mungkin tidak terlalu banyak, tetapi perlu diingat banyak atau sedikitnya itu bukan semata-mata bergantung pada angka, tetapi ketahuilah ketahanan di sana ya. Paling utama kita lihat adalah ketahanan. Angka 0,75 kalau kita modal 2.000 ini termasuk lot yang besar. Karena ketahanan kita kecil, apalagi lebih dari 0,75. Kalau seperti ini bagaimana, apa yang kita lakukan kalau sudah minusnya banyak?
bahkan minusnya 1.500 dari modal 2.000. Caranya recovery bagaimana? Ya enggak bisa. Di recovery enggak bisa model-model begini. Ya recovery itu kalau masih di bawah 20%, ini bisa di recover. Kalau ini sudah enggak bisa. Kalau enggak percaya silahkan dicoba. Ya, kalau enggak mau nyoba dengan real account ya coba di akun demo. Coba dengan lotnya, kemudian bagaimana ketahanan kita. Dijaga ketahanannya, mencoba untuk menyelesaikannya. Kalau mau enggak mau seperti ini ya pakai lot yang kecil 0,01, 0,02. Ini lama, satu hari ditunggu pun enggak masalah kalau cuma 1-2. Tapi kalau 0,01 berjajar 20 kali transaksi ya sama saja. Ya, ini namanya risk management. Jadi risk management ini berkaitan dengan manajemen keuangan kita yang akan kita nanti transaksikan. Kita harus betul-betul bisa memanage dengan baik. Kembali ke materi manajemen lagi, saya akan coba contohkan risk management ini dengan satu kasus. Saya akan coba contohkan dengan satu kasus. Nah, yang ini sering kita lakukan model seperti ini. Ada yang banyak orang tidak percaya, banyak orang nyinyir dengan metode-metode trading yang kita lakukan. Kenapa? Karena lotnya besar. Ya pasti ini menunggu waktu habis. Iya, kalau tidak bisa ya pasti habis. Kalau tidak bisa pasti habis. Karena ini sudah saya sampaikan, metode seperti ini adalah high risk. Metode high risk hanya boleh dilakukan yang orang-orang sudah terampil, orang-orang yang sudah berpengalaman dan tentu teruji di sana. Kalau menggunakan demo boleh-boleh saja, silakan dicoba, tidak ada salahnya. Jadi jangan langsung melakukan satu penilaian kalau kita tidak tahu dan tidak memahami caranya. Nanti teman-teman boleh melakukan uji, boleh melakukan satu riset. Tentang apa? Tentang manajemen risiko. Boleh dengan menggunakan lot kecil, boleh menggunakan lot besar. Saya tidak selalu contohkan seperti ini untuk selalu diikuti karena berbeda kapasitas, berbeda kemampuan, berbeda pengalaman, dan tentu belum bisa cocok siap orang seperti ini. Ada yang mungkin ngeri, ada yang mungkin tidak mungkin, ada yang mungkin mengatakan ini sangat impossible. Ya silakan, karena kita teknik yang kita gunakan ya begini. Ini adalah salah satu contoh kasus saja, bukan untuk selalu diikuti ya. Saya hanya memberikan contoh kasus dan teman-teman tidak selalu harus mengikuti angkanya, minimal tekniknya, minimal caranya. Meskipun tidak selalu begitu, nanti boleh juga nanti dengan hanya menggunakan trading reguler. Jadi trading reguler ini apa adanya seperti pada umumnya. Gunakan 2% modal kita lot kita. Kemudian nanti resiko 2-5%. Ya begini nanti dapatnya begini. Ya mohon maaf saya tidak melarang teman-teman menggunakan yang ya bahasa saya adalah yang gurem, tetapi semuanya kan kembali ke masing-masing kita nanti. Meskipun kita menggunakan seperti ini, kalau tidak bisa memahami sama saja tidak bisa nanti. Gunakan risk dan reward rasionya 1:2, mungkin 1:3, mungkin 1:4. Artinya ketika satu rugi ya, yang dua ini masih untung ya. Atau misalkan dari sekian transaksi, dari 10 transaksi misalkan, kemudian yang 7 ini rugi, yang 3 masih untung. Kemudian hasilnya tentu lebih dominan ke profitnya. Namun ini hanya di atas kertas kalau kita hanya bermain teori, tidak mau mempraktekkan. Karena ini sulitnya juga minta ampun kalau kita tidak berpengalaman. Maka nanti harus banyak mencoba. Namanya sistem trading
itu tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Perhatikan contohnya ini. Nah, kenapa yang model-model seperti ini akhirnya bisa keluar dengan aman? Ya silakan nanti dilihat videonya, atau nanti ketika ada momen saya akan masuk, saya akan share lagi. Silakan diikuti di sana nanti. Selanjutnya bagaimana? Kalau saya entry kemudian profit, saya tidak upload karena memang profit tidak perlu disampaikan, tidak ada pembelajaran di sana. Tetapi ketika ada yang salah, maka disitulah pembelajaran. Kalau sudah profit ngapain di-share? Nanti malah menimbulkan satu persepsi yang kurang baik. Persepsinya apa? Ya mungkin hanya ditunjukkan yang bagus-bagus saja, ya. Maka yang profit bagi saya tidak terlalu perlu untuk di-share. Karena kalau profit sudah pasti betul yang kita analisakan. Kalau kita misalkan buy 0,75, ini profit 200 atau 300. Ya sudah, berarti yang kita analisakan betul sesuai dengan arahnya market. Dengan alasan apa? Alasan doji mungkin misalkan dan sebagainya. Ini sudah sesuai. Nah, yang paling sulit itu yang tidak sesuai dengan pasar. Yang paling sulit tidak sesuai dengan pasar. Ini adalah tidak sesuai dengan market. Bahkan dalam kondisi pertama, kalau saya sampaikan ini masih minus yang cukup panjang ya awalnya. Ini saya kasih contoh ya. Saya masuknya bahkan dalam kondisi seperti ini. Ini pertama langsung lot yang besar. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita ambil dari posisi seperti ini? Dengan dasar apa kita mengambil posisi seperti ini? Ya tentu pengambilan tidak bisa kita serta-merta dari ini yang panjang, tidak bisa, karena yang kita baca adalah secara keseluruhan. Mungkin sebelumnya kita juga harus baca. Di sini ada penurunan, ada penolakan dan sebagainya. Ini naik di area di sini tidak mampu. Kemudian ini ada ekor menunjukkan tekanan seller. Kemudian sudah panjang, kemudian ada koreksi sampai di sini mampu turun. Kemudian koreksi, ini namanya koreksi. Nah, saya baru masuk ambil peluang dari koreksi sebenarnya. Tujuan saya tidak lain hanya mencapai di sini lagi. Tetapi terkadang apa yang kita pikirkan, yang kita analisakan tidak selalu terlaksana saat itu. Bisa saja naik dulu, atau mungkin sebelumnya di candle selanjutnya masih naik dulu. Nah, ketika naik itu kita tidak bisa menunggu karena lotnya besar ini. Maka kalau ada yang menyampaikan kok begitu caranya ya, ya karena tidak paham, tidak punya pengetahuan di sana, tidak punya pengalaman di situ. Yang dia pahami hanyalah lotnya, lot gurem itu 0,1, 0,25, 0, sekian itu. Sehingga yang terjadi ketika entry sell misalkan 0,02, ya ini tidak masalah, ditunggu 1 hari 2 hari pun tidak masalah. Karena apa? Karena ketahanan, sekali lagi yang saya sampaikan adalah ketahanan, bukan angkanya. Ketahanan. Kalau angka ini relatif, tergantung ketahanan. Kalau ketahanan besar, angka 1 ini kecil. Kalau ketahanannya lemah, angka 1 ini luar biasa besar. Kalau modal 2000, bayangkan 2500, lotnya 1,25, bagaimana? Kesir besar sekali. Apakah kalau besar ini tidak bahaya? Sangat berbahaya, sudah tahu sangat berbahaya. Ya namun demikian semuanya kembali ke gaya kita masing-masing. Boleh nanti mencoba pun boleh kalau latihan. Ya, tetapi saya tetap berharap teman-teman ini bertahap belajarnya. Ya, mulai dari yang standar, kemudian kalau menguasai dinaikkan dan seterusnya. Karena itu kalau belajar jangan setengah-setengah, jangan diambil sepotong-sepotong. Pelajari semuanya. Tidak seorang pun bisa secara mutlak menguasai atau mumpuni di semua hal. Ada yang dia tidak tahu, termasuk misalkan teman-teman mungkin punya banyak kelebihan membaca indikator misalkan, sehingga muncul indikator yang macam-macam warna-warni dan menarik untuk dilihat. Apakah salah? Tidak ada yang salah. Yang salah itu ketika kita tidak bisa membaca
kemudian hanya eh, sebagai gaya saja. Itu yang salah nanti, karena berbahaya dan merugikan kita sendiri. Di dalam trading itu tidak ada yang pasti, ya. Trading ini tidak ada kepastian, baik analisa, baik angkanya, resikonya, itu masing-masing punya punya cara, punya pengalaman sendiri. Karena itu ada yang namanya manajemen atau money management, ya, money management. Nah, ini money management ini berkaitan dengan pengaturan modal kita. Ini money management ini tidak berlaku dari semua orang, tidak bisa berlaku untuk semua trader, tidak bisa. Karena money management ini adalah berkaitan dengan sejauh mana kita memahami, sejauh mana kita bisa mengendalikan dan mampu mengelola dana kita dengan baik. Ya, karena yang namanya manajemen itu aturan-aturan sendiri, ya. Aturan sendiri masing-masing trader, ya, untuk mengatur dana kita, mengatur keuangan kita. Ini aturan pribadi namanya money management ini. Sekali lagi difahami, aturan pribadi, sehingga kalau saya menggunakan 1, sekian, ya itu kan urusan saya, berarti saya punya pengetahuan di sana, saya punya pengalaman di sana, dan saya enjoy di sana. Ya tentu dengan ditunjukkan profit yang bagi kita sudah bisa konsisten di sana. Hanya dengan modal sekian, kemudian lotnya cukup besar, kemudian kita hanya mengambil sedikit-sedikit saja, pipnya sedikit, tetapi lotnya cukup besar. Teman-teman juga nanti silahkan boleh menguji, melakukan riset dengan money management, boleh pakai lot yang 0,01, 0,02, 0,03. Nah, ini semua adalah berkaitan dengan aturan pribadi. Saya hanya memberikan salah satu petunjuk saja. Petunjuk itu untuk apa? Untuk minimal memancing. Minimal memancing bagaimana cara kita, ya, cara kita mengendalikan.